Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan saya sendiri atas nama Afif Marin dan rekan-rekan saya atas nama Muhammad Rizal Zoid, Adnan Fauzan Ramdhani, Muhammad Alif Maulana, Nur Wahyuni, Rizja Nurul Hidayati, dan Adiaksa Arif. akan merupakan sebuah pitching yang bertemakan atau yang berjudul Artificial Intelligence. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita simak berikut ini. Pernahkah Anda menonton film ini atau ini? Nah, film tersebut merupakan film yang bertemakan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Anda pasti pernah berpikir bahwa Kecerdasan buatan itu apa ya? Nah, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem penerapan kecerdasan manusia yang diinterpretasikan atau diterapkan ke dalam sebuah mesin dan diprogram agar bisa berpikir selayaknya manusia. Nah, mungkin ketika Anda mendengar Artificial Intelligence, yang Anda bayangkan adalah yang ini, atau yang ini, ya kan? Nah, Artificial Intelligence itu tak hanya seperti itu kok. Ada yang bahkan seperti ini, dan seperti ini. Pada dasarnya, Artificial Intelligence adalah sistem penerapan kecerdasan manusia ke dalam sebuah mesin agar bisa berpikir selayaknya manusia. Oke? AI bekerja dengan menggabungkan sejumlah data dengan cepat, pengolahan berulang, dan algoritma cerdas yang memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis melalui pola atau fitur yang ada di dalam data. Untuk dapat bekerja seperti pikiran manusia, AI membutuhkan sistem yang didukung oleh algoritma. Algoritma ini terdiri dari beberapa jenis seperti machine learning, deep learning, dan beberapa instruksi yang telah ditentukan. Namun, pada umumnya, AI menggunakan sistem algoritma yaitu machine learning. Machine learning ini akan memasukkan data ke dalam sistem komputer sehingga AI dapat bekerja sesuai dengan tugasnya. Dengan memakai teknik statistik, machine learning dapat mendorong AI untuk belajar dan juga memangkas pengkodean yang panjang. Selain itu, AI juga membutuhkan data dan pengalaman untuk meningkatkan kecerdasannya. AI juga tidak hanya belajar dari perintah manusia, akan tetapi AI juga belajar dari pengalamannya ketika ia digunakan oleh manusia. Di sini kita akan mengambil contoh yaitu AlphaGo. Ketika awal rilis, AlphaGo diberikan 100.000 data permainan untuk dipelajari. Kemudian AlphaGo akan bermain, dan apabila ia mengalami kekalahan, ia akan memperbaiki cara-cara bermainnya. Hal tersebut berlangsung selama jutaan kali, hingga AlphaGo ini banyak belajar dan memiliki banyak pengalaman yang meningkatkan kecerdasannya. Hal tersebut dapat terbukti ketika AlphaGo bertanding dengan salah satu juara dunia Go pada tahun 2016, ia berhasil menjadi pemenang. Kenapa kita butuh AI? Tak dapat kita pungkiri, seiring dengan perkembangan zaman, kita tidak dapat dipisahkan oleh teknologi, di mana kita dituntut untuk terus berinovasi. Bayangkan jika kita tidak melakukan inovasi dalam kehidupan. Mungkin hari ini kita belum bisa merasakan yang namanya taksi online, belanja online, atau bahkan kita masih menggunakan HP tanpa internet. Apakah kita ingin hidup dengan dunia seperti itu? Tentu tidak. Maka dari itu, kita membutuhkan sebuah teknologi yang bernama AI. Kita bukanlah sebuah mesin yang dapat bekerja seharian atau manusia tanpa batas yang tidak melakukan satu kesalahan pun. Maka dari itu, AI hadir sebagai solusi dari keterbatasan manusia. Dengan AI, pekerjaan akan menjadi semakin efektif dan efisien. Sebagai mana yang saya sebutkan tadi, taksi online, belanja online, dan HP dengan internet
sudah dapat kita nikmati sekarang. Jadi, kenapa kita butuh AI? Kualitas dan efektivitas pekerjaan serta efisiensi waktu dan tenaga adalah jawabannya. Tujuan ilmiah dibentuknya AI untuk membuat suatu mesin yang mampu memahami kecerdasan seperti dapat memecahkan masalah dengan lebih cepat, lebih teliti, lebih efektif, dan efisien. Di sini kita dapat mengetahui bersama beberapa pekerjaan yang dapat dilakukan oleh AI, diantaranya kurir. Di suatu negara sudah ada yang menggunakan drone dan robot untuk mengirimkan beberapa barang ke setempat. Berikutnya, koki atau chef. Robot yang bisa memasak sudah ada di beberapa negara, salah satunya di perusahaan berbasis di Inggris yang menciptakan sebuah robot chef yang bernama Molay Robotic Kitchen atau dapur Molay Robotik, di mana robot ini dapat melakukan berbagai macam kegiatan masak-memasak. Selanjutnya, pegawai administrasi. Semakin banyaknya data yang diolah oleh perusahaan membuat pekerjaan ini menjadi tidak relevan lagi bagi manusia. Mengapa? Karena robot saat ini lebih cepat dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan sebuah data. Pengaplikasian artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemesanan kendaraan online. Ojek online seperti Grab, Gojek, Maxim, dan sebagainya merupakan aplikasi yang sering digunakan pekerja maupun pelajar, baik itu untuk traveling maupun pemesanan makanan. Aplikasi kendaraan online menggunakan artificial intelligence untuk mencari supir terdekat, mengkalkulasi total pembayaran, serta merekomendasikan restoran sesuai dengan lokasi terdekat. Yang kedua, penggunaan GPS. Ketika kita buru-buru ke suatu tempat, maka yang kita gunakan adalah GPS untuk mengetahui jalur tercepat dan bebas macet. Dari mana aplikasi navigasi bisa mengetahui hal tersebut? Tentu saja berkat artificial intelligence yang tertanam pada mesinnya. Sebagian besar aplikasi navigasi pun telah bersifat real time sehingga kamu bisa dapat menghindari macet dan menerima informasi ketika ada kecelakaan. Yang ketiga, pembuka layar kunci handphone dan filter. Artificial intelligence mempercepat proses untuk mengenali wajah pemilik smartphone atau yang biasa disebut AI Face Access, yang menjadi resmi fitur pembuka layar tersebut untuk mendeteksi wajah secara akurat dengan menggunakan teknik 3 dimensi. Kemudian, ketika wajah seseorang ditransformasi menjadi seekor kucing atau dibuat bentuk aneh oleh filter kamera, ada teknologi AI yang sedang bekerja. Berkatnya, kamera smartphone yang digunakan dapat membidik wajah secara tepat dan akurat, sekaligus membedakannya dengan background. Yang keempat, mendengarkan lagu. Hal yang paling memuaskan adalah ketika aplikasi streaming musik seperti Spotify, Joox, dan lainnya yang sering digunakan merekomendasikan playlist yang cocok dengan mood hari ini. Nah, tentu saja ada peran AI dalam perancangan playlist tersebut. AI akan mempelajari lagu-lagu favoritmu serta genrenya, lalu menghimpun dalam satu grup, sehingga kamu dapat lebih mudah mengeksplor lagu dan musisi baru. Apa yang harus Anda lakukan untuk mendalami artificial intelligence? Sebelum Anda mempelajari artificial intelligence, ada beberapa hal yang harus Anda kuasai terlebih dahulu untuk dapat membantu Anda memahami dan mengaplikasikan artificial intelligence pada kehidupan nyata. Yang pertama adalah Anda harus menguasai ilmu matematika seperti matematika dasar, kalkulus, kombinatorika, dan statistika. Karena dalam materi maupun pengaplikasian dari artificial intelligence nanti, Anda akan sering menemukan perhitungan dan rumus-rumus matematika. Kemudian, Anda harus menguasai algoritma pemrograman dan struktur data. Dengan menguasai algoritma pemrograman dan struktur data, maka Anda dapat membuat program berbasis artificial intelligence dengan baik, secara terurut dan sistematis. Kemudian, Anda harus menguasai minimal satu bahasa pemrograman. Ada banyak bahasa pemrograman seperti bahasa C, C++, Java, Python, dan sebagainya. Namun untuk bidang artificial intelligence ini disarankan untuk menggunakan bahasa pemrograman Python, karena bahasa pemrograman Python memiliki kemampuan yang mumpuni untuk bidang artificial intelligence.
Selain itu, mudah untuk dipelajari dan terkenal karena banyak programmer yang menggunakannya. Setelah Anda menguasai hal-hal tersebut, maka Anda dapat mulai mempelajari artificial intelligence. Ada beberapa tahap yang harus Anda kuasai dalam bidang artificial intelligence secara terpuruk. Yang pertama adalah Anda harus menguasai teori, prinsip dan cara kerja, serta jenis-jenis dari artificial intelligence. Kemudian, Anda harus menguasai data mining, yaitu proses pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori tertentu. Kemudian, Anda harus menguasai machine learning. Machine learning merupakan bagian dari artificial intelligence yang mana kemampuan dari komputer atau mesin untuk dapat berpikir berdasarkan data yang diberikan pada komputer atau mesin tersebut. Kemudian, Anda harus menguasai deep learning. Deep learning merupakan lanjutan dari machine learning yang mana kemampuan dari mesin atau komputer untuk dapat berpikir layaknya pola pikir manusia. Setelah Anda menguasai materi-materi tersebut, maka Anda dapat mulai mengaplikasikan artificial intelligence dengan membuat program berbasis artificial intelligence atau membuat alat-alat IoT. Apakah Anda pernah membayangkan bisa berbicara dengan komputer atau ponsel? Hari ini, teknologi itu sudah ada di depan mata kita. Sejumlah perusahaan sudah membuat produk teknologi yang berbasis AI atau Artificial Intelligence. Contohnya ialah Siri, yang diciptakan oleh Apple, Cortana, yang diciptakan oleh Microsoft, Google Talk, yang diciptakan oleh Google, dan Alexa, yang diciptakan oleh Amazon. Tapi, kemajuan itu hanyalah permulaan. Masih banyak lagi yang akan datang. Berikut adalah beberapa masa depan yang dimiliki AI menurut peneliti dari USC atau University of Southern California. Dalam bidang entertainment, berpindah ke Netflix. Di masa depan, Anda bisa duduk di sofa dan memesan film yang bisa di-customize dengan pilihan aktor Anda yang Anda sukai. Dalam bidang obat-obatan, beberapa obat-obatan hanya cocok untuk beberapa orang, yang mana jika obat-obatan tersebut bisa disesuaikan dengan genom Anda. Algoritma dari AI akan memungkinkan dokter dan rumah sakit untuk menganalisis data dengan lebih baik dan menyesuaikan kesehatan mereka berdasarkan genom, lingkungan, dan gaya hidup setiap pasien. Dalam bidang transportasi, dalam waktu dekat ini, AI mungkin akan memiliki dampak terbesar pada self-driving transportation atau transportasi tanpa pengemudi. Beberapa perusahaan seperti Google dan Tesla sedang mengembangkan produk tersebut. Selain itu, perusahaan Boeing sedang membuat autonomous jetliner atau pesawat terbang otomatis. Dan masih banyak potensi untuk pengembangan AI yang menjadikannya sangat dibutuhkan di masa depan. Masih banyak bertanya-tanya, apakah AI akan mengambil alih pekerjaan manusia? Tentu tidak. Teknologi berbasis AI masih membutuhkan peran manusia, bukan menggantikan manusia. Teknologi AI dirancang untuk memudahkan aktivitas manusia dengan melakukan kegiatan yang bersifat repetitif, sehingga kita dapat melakukan tugas atau proyek yang lebih kompleks lagi. Yang membedakan AI dengan manusia ialah AI tidak memiliki kebijaksanaan. Dengan begitu, keberadaan dari manusia masih memegang kendali atas AI sendiri.